episode kelima ini, kami sudah tiba di titik terakhir dari perjalanan kami. Setelah kami menempuh jalan sejauh 1.600 km, akhirnya kami sampai di Malang. Kami berangkat ke salah satu UMKM yang berbasis teknologi. UMKM ini sangat menarik karena dari desa mereka bisa menciptakan teknologi yang setara dengan perkotaan. Halo Sobat Milenial dan Gen Z, sekarang saya sedang berada di kantor Bupati Malang. Rencananya kita mau melipir ke Desa Talok yang lokasinya nggak jauh dari sini. Kita mau melihat badan usaha milik desa yang bernama Talokgo. Reportase jalan pulang ini dipersembahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kerja keras, bebas cemas. Berangkat yuk! Di Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, ada anak muda yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan aplikasi pesan antar. Aplikasi pesan antar itu diberi nama Talokgo. Dibangun untuk mewadahi ajang promosi hasil produksi UMKM warga Desa Talok, juga membantu memproses transaksi mereka. Ide awal untuk membuat aplikasi Talokgo itu muncul dari keluhannya saat pemerintah memberlakukan pembatasan akibat COVID-19 pada tahun 2019 silam, yaitu ada pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut PSBB, sehingga banyak UMKM mengeluhkan penurunan pendapatan. Kini pengelolaan aplikasi itu dihibahkan kepada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Talok. Kami pun sempat berjumpa dengan salah satu pengurus BUMDes di Desa Talok. Beliau menjelaskan kepada kami tentang BUMDes dan UMKM di Desa Talok ini. Ya, untuk Desa Talok sendiri, Mas. Jadi ketika itu pergantian Bapak Kepala Desa tahun 2019 akhir, di 2020 pertengahan itu kita menginisiasi terbentuknya BUMDes. Ya, karena memang kewajiban dari Kementerian Desa bahwa setiap desa itu harus memiliki badan usaha milik desa. Oke. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Jadi diinisiasi BUMDes Talok itu di tahun 2020 pertengahan COVID. Oh, saat COVID? Ya, pertengahan COVID itu lah. Waktu itu kita menginisiasi bahwa coba kita langsung ke distrik ke anak mudanya. Anak muda yang ada di Desa Talok ini kita kumpulkan. Terus kemudian ketika kita psikotes. Ketika kita psikotes, kita pilih siapa yang layak untuk berada di posisi-posisi direksi, bahkan direktur, sekretaris, bendara, dan unit-unit usaha yang ada di bawahnya. Oke. Nah Mas, salah satunya kan yang produknya dari BUMDes ini bisa dibilang Talokgo ini ya Mas ya. Nah boleh jelaskan sedikit nggak Mas, soal Talokgo ini itu apa sih Mas? Talokgo itu merupakan produk dari unit digital platform. Ya, jadi tadi ada 6 unit itu ya. Yang kedua itu ada unit digital platform. Itu memang digagas oleh para pemuda Desa Talok yang kebetulan teman-teman ini ada yang ahli di bidang IT, ya seperti Direktur BUMDes sendiri Mas Evan itu merupakan penggiat IT, ya dia memprogram Talokgo yang dimana itu isinya hampir sama seperti Gojek, Grab, hampir sama dengan platform itu. Kan tetapi waktu itu kita fokusnya di desa dulu, karena tahu sendiri waktu pandemi ya, PPKM atau PSBB waktu itu, belum PPKM, PSBB. Itu untuk distribusi dan segala macam terhambat. Jadi UMKM ini mengalami grafik penurunan yang amat sangat signifikan, bahkan banyak yang gulung tikar. Nah, dengan adanya Talokgo ini coba kita bangkitkan lagi, Mas. Jadi yang jualan-jualan ya UMKM di Desa Talok, kemudian yang drivernya juga orang-orang Talok, yang beli ya orang-orang Talok. Intinya kita maksimalkan perputaran ekonomi yang ada di Talok seperti itu. Setelah kami berbincang dengan pengurus BUMDes Desa Talok, kami pun langsung bertemu dengan pembuat aplikasi Talokgo, yaitu anak muda asli Desa Talok bernama Evan. Saat membuat Talokgo, dia memiliki visi dan misi untuk mengembangkan UMKM di Desa Talok dan mempengaruhi anak muda di desa itu untuk melek teknologi. Kalau visi misinya sebenarnya cuma simpel aja Mas. Kita pengen membantu masyarakat, terutama UMKM yang ada di Desa Talok. Yang kedua, paling enggak kita ada edukasi agar masyarakat dan pemuda itu melek digital, terutama pemuda desa lebih peduli dengan desanya dan lingkungannya seperti itu. Oke. Jadi dari warga Desa Talok untuk warga Desa Talok juga ya Mas? Iya benar, kayak gitu Mas. Terus apa sih Mas yang membedakan Talokgo ini dengan platform ojek online lainnya tuh?
Yang membedakan saya boleh bilang kearifan lokal kita display di situ, Mas. Jadi ada beberapa layanan produk dan jasa yang mungkin tidak ada di platform lain. Kayak misal tukang ojek, tukang bangunan, kemudian tukang pijat, kayak gitu. Nah, ini kearifan lokal yang memang khas Desa Talok yang ada. Nah, ini pengen kita display juga di situ. Itu bedanya sih. Menarik sih itu ya, beda banget sama ojek online lainnya, Mas. Terus saat ini tuh sudah ada berapa mitra, Mas? Kalau sekarang mitranya sekitar 68, Mas. 68 terdiri dari beberapa UMKM yang ada di Desa Talok maupun ada beberapa yang di luar desa. Kemudian kalau drivernya sekitar 70-an. Kalau usernya sekitar 300 sampai 400-an. Salah satunya di Kopi Sipa ini ya. Salah satunya ini Kopi Sipa ini ya mitra kita. Terus kalau kita tahu kan kalau di ojek online tuh driver tuh biasanya kena potongan dari aplikasi lumayan besar tuh, Mas. Nah, itu gimana, Mas? Kalau di Talokgo? Kalau di Talokgo kita nggak menerapkan penerapan tarif pemotongan yang besar di driver, Mas. Mitra pun kita nggak potong tarif itu. Yang kita bebankan cuma di transaksi customer dan itu pun cuma Rp1.000. Jadi artinya kita benar-benar inginnya membantu UMKM dan masyarakat. Fokusnya bukan di profit oriented-nya. Terus kalau Mas Evan lihat nih sejauh ini perkembangan Talokgo itu gimana? Dan apakah maksudnya dari masyarakat tuh gimana sih, Mas, memandangnya? Ya alhamdulillah kalau sekarang sudah banyak masyarakat yang sudah melek digital, Mas. Artinya meskipun Talokgo itu perkembangannya nggak sesignifikan dulu ketika pandemi, tapi masyarakat sudah mulai mengenal digital itu seperti apa. Akhirnya sudah mau mengenal aplikasi-aplikasi lain yang tentunya harapannya itu bisa membantu perkembangan di desa, terutama masyarakat yang pelaku UMKM. Jadi pembukanya ya, Mas? Pembukanya, Talokgo ya? Iya. Nah, terus biasanya kan di Kabupaten Malang ini banyak yang memanfaatkan alam gitu, Mas, untuk usaha nih. Terus kok Mas kepikiran untuk memanfaatkan teknologi nih? Sebenarnya itu juga PR yang berat bagi kita. Karena apa? Desa-desa lain punya potensi alam yang luas lah seperti itu. Nah, Talok sendiri kebetulan sentralnya itu di tengah-tengah kecamatan yang secara potensi alam itu kurang gitu. Nah, itu yang jadi motivasi kita harus ada inovasi lain selain alam gitu. Nah, kebetulan memang beberapa teman pemuda itu tergabung dalam BUMDes. Nah, akhirnya ini yang jadi motivasi saya untuk bikin aplikasi yang kekinian lah istilahnya gitu. Selain untuk masyarakat, paling nggak teman-teman pemuda juga mulai ikut mengembangkan BUMDes dan desanya. Setelah kami berkunjung ke Desa Talok, kami melanjutkan perjalanan ke Pantai Balekambang, Malang. Pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi jika kamu sedang berada di Malang. Pantai ini kerap disebut Tanah Lot ala Malang. Jarak dari Desa Talok ke Balekambang kurang lebih sekitar 60 km dengan jarak tempuh 2 jam. Jalan menuju Balekambang cukup berkelok. Di daerah Bantur, kontur jalanannya menurun dan berlubang. Bantur sendiri merupakan desa terakhir untuk menuju ke pantai Balekambang. Hai Sobat Milenial dan Gen Z, itu tadi keseruan kita mengunjungi salah satu badan usaha milik desa di Desa Talok yang bernama Talokgo. Inovatif dan keren banget kan? Reportase jalan pulang ini dipersembahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kerja keras, bebas cemas. Sampai ketemu di video selanjutnya.